Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, kelas 5, cara tubuh mengolah udara bersih. Ini pada pembelajaran 2 ya anak-anak, pada halaman 13. Silahkan buka buku kalian, halaman 13. Ayo membaca. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yang pertama ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Nah, itulah gunanya rambut-rambut yang ada di dalam hidung kita. Makanya, kita tidak boleh memotong rambut-rambut pendek tersebut karena fungsinya untuk menyaring kotoran. Yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, jika kita makan atau minum, jangan sekali-sekali kita menoleh ataupun sambil berbicara. Nah, karena nanti makanan yang kita kunyah akan masuk ke saluran pernafasan sehingga kita akan tersedak. Yang ketiga ada laring. Laring atau tekak yang biasa kita sebut itu jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru. Merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, ini ada gambar, ada keterangan gambarnya yang A ada hidung, B faring, yang C laring, D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan G ada diafragma. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Lanjut ke halaman 16 anak-anak. Ayo kita menulis. Kamu telah membaca bacaan sistem pernafasan pada manusia. 1. Dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan,
tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. Yang ketiga, tuliskan pertanyaan dan jawabannya dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, yang pertama, kita harus tahu penggunaan kata tanya tersebut ya anak-anak. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda. Kemudian kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau keadaan. Kemudian kata tanya kenapa atau mengapa itu untuk menanyakan sebab. Kemudian untuk kata tanya kapan itu penggunaannya untuk menanyakan waktu. Selanjutnya, di mana itu untuk menanyakan tempat. Ada lagi kata yang tanya siapa itu untuk mempertanyakan orang. Nah, itulah beberapa kata tanya dan penggunaannya. Lanjut, kita mengerjakan tugas yang pertama ada kata tanya apa. Di situ ada contohnya. Pertanyaan nomor 1, apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawaban 1, contoh pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari silia? Silia berfungsi mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Apa yang dimaksud dengan bronkiolus? Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Apa yang dimaksud dengan faring? Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya. Lanjut ke kata tanya kapan. Kapan gas karbon dioksida dibuang dari tubuh kita? Jawabannya ketika kita mengembuskan nafas. Yang kedua, pertanyaan, kapan silia akan bergerak? Jawaban, silia akan bergerak ketika udara masuk ke dalam trakea. Yang ketiga, kapan oksigen terserap ke dalam pembuluh darah? Jawaban, oksigen akan terserap ke dalam pembuluh darah ketika berada di paru-paru. Lanjut ke kata tanya di mana. Yang pertama, di mana letak faring? Jawaban, faring terletak di persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Di mana letak laring? Jawaban, laring terletak di bagian belakang faring. Itu dia contoh-contohnya, kalian nanti bisa melanjutkan sendiri. Yang kata tanya selanjutnya yang ada di halaman 18, ada kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, 1, bagaimana cara menghasilkan energi? Jawaban, cara menghasilkan energi adalah dari makanan dan oksigen. Contoh kedua, bagaimana cara pernapasan pada manusia? Jawaban, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Yang ketiga, bagaimana proses keluarnya gas karbon dioksida? Jawaban, gas karbon dioksida di pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan
selanjutnya dibuang saat menghembuskan nafas. Kata tanya yang terakhir adalah mengapa. Mengapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab ataupun penyebab ya. Contohnya 1, mengapa manusia membutuhkan energi? Jawaban, manusia membutuhkan energi karena energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. 2. Mengapa kita tidak boleh memotong rambut yang ada di rongga hidung? Jawaban, jika rambut di rongga hidung dipotong, debu dan bakteri akan dengan mudah masuk ke dalam alam. Contoh yang ketiga ada mengapa udara sangat penting bagi makhluk hidup? Jawabannya, karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas, sehingga jika tidak ada udara, makhluk hidup tidak akan bisa bernafas. Nah, itu tadi ya anak-anak, contoh-contoh dari kata tanya beserta jawabannya. Sampai di sini dulu video ibu kali ini. Kalian tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.